Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today guys? Semoga dalam keadaan sehat ya kalian. Baiklah guys, kali ini saya akan membahas tentang kisah sejarah kota Palestina dari zaman Nabi hingga sekarang. Kisah ini bersumber dari Al-Quran dan beberapa buku sampai artikel juga guys. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung ke story-nya ya guys. Let's go! Kisah sejarah kota Palestina dari zaman Nabi hingga sekarang ini berawal dari perjalanan Nabi ke kota ini guys. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana guys. Sebut saja Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, serta Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds ini guys. Berikut ini paparan singkat tentang sejarah panjang yang melintasi negeri ini hingga sekarang ya guys ya. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, setelah banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam, umatnya menyebar ke berbagai wilayah. Bangsa Kan'an pertama kali mendiami bumi Palestina ini guys. Pada tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, istri Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Siti Hajar melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam lainnya yaitu Siti Sarah melahirkan anak juga yaitu Ishak. Putra yang pertama itu menurunkan ke bangsa Arab, sedangkan yang kemudian menurunkan Nabi Yakub alaihissalam, sosok yang bergelar Israel. Nabi Yakub mempunyai 12 orang anak. Salah satunya ialah Yusuf alaihissalam yang kemudian menjadi bendaharawan negara Mesir. Ketika musim paceklik, Nabi Yakub alaihissalam dan 11 putranya meninggalkan Palestina dan berimigrasi ke Mesir. Pada tahun 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, politik di Mesir pun berubah. Bangsa Israel dianggap sebagai masalah bagi negara Mesir. Raja setempat yang bergelar Fir'aun menjadikan mereka sebagai budak guys. Dan pada tahun 1200 sampai 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel, yaitu kaum Bani Israel, meninggalkan kota Mesir, menggembara di gurun Sinai menuju tanah yang dijanjikan. Janji itu tunai asalkan mereka sendiri yang konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kaum Bani Israel diperintahkan oleh Allah untuk memasuki tanah Filistin atau Palestina, mereka justru membangkang. Bahkan sampai hati mereka pun berkata, sebagaimana diabadikan di Al-Quran, "Hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasuki Palestina selama-lamanya, selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini." Ini bisa dilihat di QS Al-Maidah ayat 24 guys. Berikutnya pada tahun 1000 sampai 922 sebelum Masehi, secara mengejutkan, kaum Bani Israel dapat mengalahkan Goliat atau Jalut dari Filistin. Tokoh mereka dalam hal ini ialah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud lalu dijadikan Raja Israel. Pada puncak jayanya, wilayah kerajaannya membentang dari tepian sungai Nil hingga sungai Eufrat di Irak. Pada masa Nabi Daud ini, Masjidil Al-Aqsa kembali dibangun guys. Pada tahun 922 sampai 800 sebelum Masehi, Nabi Daud kemudian digantikan putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam.
Sepeninggalan Nabi Sulaiman, Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Akhirnya kerajaan itu terbelah menjadi dua, yaitu bagian utara bernama Israel, beribu kota di Samaria, adapun di bagian selatan bernama Yehuda, beribu kota di Yerusalem. Pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi, kaum Bani Israel melenceng dari ajaran tauhid, guys. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka. Kerajaan Israel pun hancur usai diserang kerajaan Assyria. Peristiwa ini diabadikan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah serta Injil pada kitab Raja-Raja, guys. Pada tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan lewat tangan Nebukadnezar II dari Babilonia. Dalam Injil, kitab Raja-Raja kedua dinyatakan mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem. Mereka diusir dari kota itu dan lalu dipenjara di Babilonia. Dan di dalam Al-Quran pun sendiri, guys, surat Al-Isra disebutkan Bani Israel 2 kali berbuat keonaran, dan setiap kali hal itu dilakukan, mereka akan dikalahkan. Dalam Taurat dan buku The Testament of Moses disebutkan, kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyiri, Salmaneser II atau Nebukadnezar II dari Babilonia dari timur. Adapun kekalahan kedua terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi Titus dan Hadrian antara tahun 70 sampai 135 Masehi. Roma juga menghancurkan sinagog, guys, yaitu rumah ibadah orang Yahudi juga. Pada tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi, Kairos dari Persia meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Pada tahun 330 dan 322 sebelum Masehi, Israel diduduki Alexander Agung dari Makedonia, yaitu Yunani. Ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa taklukannya. Bangsa Yunani menjadi bangsa resmi Israel, sehingga Injil pun mereka tulis dalam bahasa Yunani. Awalnya itu tertulis dalam bahasa Ibrani, guys. Pada tahun 300 sampai 190 sebelum Masehi, Yunani dikalahkan Romawi. Palestina pun dikuasai Imperium Romawi. Dan pada tahun 1 sampai 33 Masehi, Nabi Isa alaihissalam aktif berdakwah. Sejumlah tokoh Yahudi berkonspirasi dan memfitnah sang nabi sebagai penghasut yang membahayakan kuasa Romawi. Pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Dan pada tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajahan Romawi. Seterusnya, seluruh penduduk Palestina, Muslim maupun non-Muslim, hidup aman di bawah pemerintahan Khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Pada tahun 700 sampai 1000 Masehi, wilayah Islam meluas dari Asia Tengah, Afrika hingga Spanyol. Di dalamnya, bangsa Yahudi mendapatkan peluang ekonomi dan intelektual yang sama. Pada tahun 1076 sampai 1200 Masehi, Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Tahun 1099, tentara salib menguasai Yerusalem, namun kemudian Palestina berhasil direbut oleh panglima Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Tahun 1187 Masehi. Pemerintahan berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. Pada tahun 1798 Masehi, pemimpin Perancis Napoleon Bonaparte mengatakan bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Perancis di Timur Tengah. Wilayah itu secara resmi masih di bawah Khalifah Islam. Pada tahun 1897 Masehi, Theodore Herzl
menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss. Peserta kongres satu Zionis mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsman untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina. Sultan Hamid II menegaskan, guys, tak akan melepaskan bumi Palestina kendati nyawa menjadi taruhannya. Pada tahun 1916 Masehi, ketika pecah Perang Dunia Pertama, tentara sekutu yaitu Inggris menguasai Palestina. Yahudi, Jerman berkomplot untuk merebut Palestina. Pada tahun 1917 Masehi, Menlu Inggris keturunan Yahudi, Arthur James Balfour, dalam deklarasi Balfour memberitahu pemimpin Zionis Inggris, Lord Rothschild, bahwa Inggris akan memperkokoh permukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. 5 tahun kemudian, Liga Bangsa-Bangsa, atau cikal bakal PBB guys, memberi mendapat kepada Inggris untuk menguasai Palestina guys. Pada tahun 1947 Masehi, PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi dua negara, Arab dan Israel. Pada tahun 1956 Masehi, Israel dibantu Inggris dan Prancis menyerang Sinai untuk menguasai terusan Suez. Pada tahun 1964 Masehi, para pemimpin Arab membentuk organisasi pembebasan Palestina atau PLO guys, Palestina Liberation Organization. Dengan ini secara resmi nasib Palestina diserahkan ke penduduk bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam. Masalah Palestina direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. Pada tahun 1988 Masehi, tanggal 15 November 1988, berdiri pemerintahan negara Palestina di Algeria guys, ibu kota Aljazair. Dengan bentuk negara republik parlementer, ditetapkan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara dengan presiden pertama adalah Yasser Arafat. Pada tahun 1998 dan 2002, konflik terus terjadi sampai tahun sekarang pun juga terus terjadi kan guys, yang baru-baru ini. Israel terus menggempur Palestina. Sebuah usul perdamaian saat ini adalah peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada 17 September pada tahun 2002. Bahkan upaya perdamaian ini tak dihiraukan Israel guys. Cukup sudah guys, selesai video ini. Mungkin terlalu singkat, cuman ini yang hanya bisa saya kasih info guys. Jika ada salah kata dalam pembicaraan atau pengucapan, tolong di komentar ya guys ya. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys, next video. Bye.